Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam KPA Online. Mari sebelum kita mulai KPA Online kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami Tuhan, hati pikiran telinga kami, agar kami bisa menerima firman Tuhan, memahaminya. Terlebih Tuhan kami bisa menjalankan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya Sakius, atau saya berikan temanya adalah diterima, diubahkan, dan dipulihkan. Bapak Ibu semua, bacaan kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi saya akan membacakan di ayat 9 dan yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu semua, hari ini tema firman Tuhan adalah diterima, diubahkan, dan dipulihkan. Satu tema yang menarik karena saya akan berbicara melalui cerita Sakius. Kita semua sudah tahu cerita Sakius, bagaimana Sakius diubahkan oleh Tuhan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua, Sakius itu menggambarkan, jika kita baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, maka Sakius itu menggambarkan bagaimana kehidupan kita. Seringkali orang berpikir bahwa untuk mengalami perubahan hidup, kita mau ditolong Tuhan, maka kita harus lebih dulu menjadi baik. Artinya apa menjadi lebih dulu menjadi baik? Kita tuh harus diwajibkan untuk memperbaiki diri, meninggalkan dosa, baru kemudian datang kepada Tuhan. Artinya kita menyucikan diri kita, baru kemudian kita datang pada Tuhan. Tapi kalau kita baca kisah Sakius hari ini, justru membalik cara berpikir itu. Ini dibalik, bukan kita menjadi baik dulu. Tapi apa? Hari ini kita mau lihat satu kebenaran yang penting. Pertobatan sejati terjadi ketika seorang mengalami penerimaan dari Yesus, bukan sebaliknya. Seperti keselamatan itu adalah anugerah yang dari Tuhan, bukan perjuangan kita semata. Artinya gini, bukan berarti saya bilang Bapak Ibu jahat tadi terus nanti Tuhan Yesus panggil baru kita akan jadi baik, tidak. Tapi melalui cerita ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya Tuhan sudah memanggil hidup kita. Dan cerita Sakius adalah cerita yang sempurna untuk menggambarkan itu. Kita perhatikan, yang pertama bahwa Yesus itu mencari, bukan sekedar menunggu. Kita bisa lihat Sakius itu orang yang kaya, berkuasa, tapi di satu pihak dia adalah orang yang dibenci. Dia bukan orang yang layak menurut standar masyarakat. Saya rasa pemungut cukai dulu stigmanya jelek ya. Karena pertama sebagai pemungut cukai berarti dia bekerja untuk pemerintah, untuk kerajaan, yang pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Berarti pemerintah yang sedang memerintah adalah seorang penjajah. Dan bayangkan ada orang yang bekerja di sana, tugasnya adalah mengambil cukai, mengambil pajak. Itu dosanya double-double itu di mata orang lain, di mata rakyatnya. Namun perhatikan ini, Sakius memang ingin melihat Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa Sakius naik ke atas pohon, dan itu selalu jadi cerita sekolah minggu. Tapi kalau kita melihat bahwa Yesuslah yang kemudian lebih dahulu untuk mencari Sakius, perhatikan kalimat panggilan Yesus, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalimat ini, kalimat panggilan ini seringkali tidak dimengerti oleh orang-orang. Seringkali orang berpikir bahwa karena Sakius mencari Yesus, maka Yesus kemudian mendatanginya. Tapi ini sebenarnya terbalik. Dari awal saya yakin Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu dia memilih Sakius. Keinginan Sakius naik ke atas pohon untuk melihat, mau dia di atas atau mau di bawah. Pada waktu itu Yesus sudah menentukan bahwa dia akan menumpang di rumahnya. Makanya kalimat Yesus katakan, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan dalam bahasa Inggris pun sama. For today I must
Saya harus, jadinya kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Katanya harus menumpang di rumahmu. Harus ini bisa berarti dua hal. Memang saya sudah pasti cuma bisa ke sana, atau harus itu adalah tentang bagaimana kita mau masuk ke sana. Artinya kita sedang memaksa orang untuk menerima kita. Yesus tidak berkata, Sakyus bertobatlah dulu baru aku akan datang. Enggak. Sakyus perbaiki hidupmu dulu baru aku datang. Sakyus kamu keluar dari pekerjaanmu jadilah seorang orang yang baik baru aku datang. Tidak. Ini selaras dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, hari ini aku mau datang. Lukas 19 ayat 10 yang kita jadikan nas tadi bicara, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan juga kalau kita perhatikan dalam Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan dua ayat ini, bahwa Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan. Kata pertama yang di awalnya adalah mencari dahulu. Artinya dia yang menemukan Sakyus, dia menemukan kita. Lalu yang di Roma 5 ayat 8 berkata gini, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya panggilan Tuhan itu untuk kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Semua, bahkan dikatakan ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Tuhan tidak menunggu kita layak. Tuhan datang saat kita masih belum layak. Bapak Ibu semua, jadinya jangan berpikir bahwa kita harus jadi seorang yang sempurna dulu. Kalau kita sudah menjadi orang yang baik, itu sebuah hal yang luar biasa. Kita sudah menjadi orang yang seturut firman Tuhan, itu sudah luar biasa. Tapi ketika kita melakukan satu dosa, jangan sampai rasa dosa itu kemudian membuat kita terkunci dengan rasa bersalah yang luar biasa sehingga kita takut dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah memanggil Sakyus, dia juga sudah memanggil kita agar kita datang kepada panggilan Tuhan. Apapun kondisi kita, baik, buruk, mau benar, salah, Tuhan mengundang kita untuk masuk. Tuhan ingin dan harus masuk ke rumah hidup kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Sakyus, sukacita lahir karena diterima. Ketika kita baca ayat yang ke-6 berkata, Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa Sakyus bisa bersukacita? Sakyus bersukacita bukan karena hidupnya adalah orang yang baik, bukan. Atau dosanya diampuni, enggak. Tapi karena ia diterima oleh Yesus. Dia bersukacita karena orang yang dia lihat, yang dia kagumi ini, tidak melihat siapa dia. Tapi dia bisa diterima oleh Yesus dan Yesus ada. Itu sebuah hal yang membuat sukacita yang baru bagi dia. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat, banyak orang yang berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang itu melihat orang lain, menilai orang lain bukan dari sisi baiknya. Sisi baik kita hanya dibicarakan ketika kita mati saja. Ketika di pemakaman baru orang akan bicarakan hal yang baik. Tapi selama kita hidup orang akan bicarakan hal yang buruk. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tidak melihat siapa kita. Yesus datang, dia memanggil semua orang. Tuhan inginkan kita menjawab setiap panggilan Tuhan. Tuhan inginkan kita mau menerima Yesus dalam hidup kita. Tuhan ingin kita membuka hati kita agar Yesus bisa masuk dalam hidup kita. Bukan hanya dengan keluh kesah kita, tapi dengan rasa sukacita. Dari rasa sukacita itu muncul satu kedamaian dalam hidup kita. Muncul satu keinginan, kekuatan yang baru untuk kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, pola pikir kita. Sukacita itu adalah hasil dari kita berjumpa dengan Yesus. Sukacita itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa lihat dari Saulus, yaitu pertobatan sejati selalu nyata. Perhatikan, setelah menerima Yesus, Sakyus itu berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku memeras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Perhatikan Bapak Ibu, pertobatan sejati itu selalu nyata.
Artinya apa? Pertobatan sejati itu bukan tentang emosi sesaat, bukan juga tentang kata-kata rohani, tapi itu adalah tindakan nyata. Itu harus terlihat dalam kelakuan kita, dalam sikap kita, dalam pembawaan kita. Sakyus itu nggak berkata saya menyesal saja, tapi dia berkata saya akan memperbaiki yang salah. Firman Tuhan menegaskan dalam Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Efesus 4:28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Ketika saya membaca ayat ini, saya semakin yakin bahwa orang yang pintar berkata-kata saja, orang yang memperkatakan firman Tuhan itu tidak cukup. Tapi yang paling Tuhan inginkan adalah bukti nyata. Makanya kita dikatakan berbuah. Agar apa? Kita membuktikan dengan nyata pertobatan kita. Jadi pertobatan kita itu bukan karena kita dibaptis selam. Pertobatan kita bukan karena kita mengatakan menerima Yesus saja. Tapi pertobatan kita adalah dalam bentuk tindakan kita dan komitmen kita. Perhatikan perubahan Sakyus. Dari mengambil menjadi memberi. Dari menipu menjadi memulihkan. Itu adalah perubahan arah hidup. Ketika kita bertobat, maka kita butuh keberanian, bukan sekedar untuk mengatakan bahwa saya menerima Yesus, tapi keberanian untuk melepaskan hal-hal yang mengikat hidup kita. Sakyus melepaskan harta yang mengikat hidupnya. Dia menerima Yesus dengan sukacita dan perbuatan nyatanya adalah dia melepaskan itu. Hari ini kita akan belajar keselamatan itu terjadi ketika tindakan nyata kita itu ada. Kita menerima Yesus dengan sukacita. Kita menunjukkan perbuatan nyata kita. Demikian pula dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang mengikat kita selama ini? Mungkin kita mengunggulkan harta kita, terikat dengan pekerjaan kita. Mungkin kita tidak mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, keinginan diri. Kita cuma maunya hidup senang-senang saja. Kembali kita tanyakan pada diri kita. Jika kita menerima Yesus hari ini, jika kita mau memulihkan hidup kita hari ini, jika kita ingin melakukan perbaikan hidup kita, maka saya harus menjadi seorang Sakyus yang mampu melepaskan apa yang menjadi pengikat kita, menerima Yesus dengan menjawab panggilannya yang selama ini sudah memanggil saya. Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita kembali pada Yesus dalam hidup kita. Kita kembali pada panggilan Tuhan, agar kita hidup lurus di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan menunjukkan jalan yang harus kita lalui. Dan Tuhan akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman Tuhan agar kami menjadi seperti Sakyus yang menjawab setiap panggilan-Mu Tuhan, bukan hanya dengan sukacita tapi dengan perbuatan kami, pertobatan kami, sehingga kami diubahkan, kami dibentukkan, kami diselamatkan kembali. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesediaan-Mu Tuhan untuk menerima kami dan memanggil kami. Biar kami jadi anak Tuhan yang menjawab panggilan-Mu. Biar firman Tuhan ini Tuhan yang kami sudah dengar tidak pulang dengan sia-sia, tapi benih firman Tuhan yang ditaburkan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kami tutup ibadah KPA online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.